Hai Sobat Brother. Ya, untuk kali ini pembahasan kita mengenai tips memilih air radiator yang gimana ya? Yang oke lah ya. Ya bisa dikatakan gitu. Jadi di sini untuk air radiator itu memang ya sebenarnya riskan juga atau gimana ya, bisa dikatakan ya penting juga sebenarnya untuk jangka panjang nih pastinya. Kalau air radiator itu sebenarnya pakai air biasa pun nggak masalah, air apapun nggak masalah selagi itu masih air tawar ya. Jadi tapi kan dampaknya nih di jangka panjangnya. Untuk air radiator pastinya kita anjurannya dari pabrikan ya, yang direkomkan dari dealernya sendiri ya, yang dealer masing-masing itu ya coolant-nya apa, mungkin produknya Toyota, mobil Toyota pastinya juga TMO yang dianjurkan. Nah, dan produk luar toko itu banyak selain Genuine. Genuine itu ya air radiator yang anjuran dari dealernya masing-masing. Kalau saya pribadi atau pengalaman saya yang dimana golongan saya ini menengah ke bawah ya, dalam arti middle. Jadi produk-produk yang dimana itu yang pasti harganya di bawah jauh dari dealer, jauh banget sih sebenarnya. Itu anjuran saya jangan. Soalnya saya pengalaman juga memilih air radiator yang di bawah itu menyebabkan keropos. Jadi tujuannya untuk air radiator khusus air radiator atau kita beli di toko itu tujuannya untuk memperpanjang umur komponen, tapi faktanya malah bikin memperpendek. Itu pun sudah beberapa kali saya alamin. Jadi ini konten hari ini saya untuk ya berbagi pengalaman juga sih sebenarnya, dan ngasih wawasan juga untuk rekan-rekan. Jadi solusinya kalau memang keberatan untuk sesuai anjuran dari dealer, saran saya menggunakan air-air yang udah pasti dia jernih atau tidak ada kandungan lain-lain, contohnya kayak kaporit atau mungkin dia kayak dari air sumur yang dimana sumbernya itu keruh. Nah, untuk solusinya itu yang lebih bagus pakai air AC. Sebenarnya tidak dianjurkan nih ya, tapi yang benar-benar dianjurkan tuh memang benar dari coolant dari pabrikan, dari dealernya masing-masing. Tapi kan harganya tinggi. Jadi dari pengalaman saya, beberapa pemilihan air, contohnya saya menggunakan air kemasan atau air isi ulang, itu udah kami terapkan. Itu ya juga sama-sama cepat sih, cepat menimbulkan kerak juga. Dan untuk air yang bertahan lama untuk menimbulkan kerak itu di air AC. Saya sih recommended sih untuk air AC. Dan untuk temperatur yang dijaga oleh radiator juga oke, juga stabil, sama-sama oke sih, sama di coolant ya, coolant yang anjuran dari pabrikan. Jadi maksud saya oke itu oke di suhunya loh ya, di garis bawah ini. Jadi di suhu itu kita pakai scan, itu kita lihat berapa standarnya dan gimana sih dia bergeraknya, suhu itu naiknya dan turunnya ya sama-sama sih, beda tipis, jadi kayak serasa tidak bedanya. Dan untuk yang pasti harganya juga ekonomis. Mungkin untuk air radiator itu untuk wawasan, juga untuk sharing pengalaman saya ya selama saya di bengkel. Mungkin ini ada contoh beberapa kendaraan yang menggunakan air, ini dulunya pakai air coolant, tapi coolantnya itu ya merek-merek di bawah ya, jadi dia cari terobosan untuk harganya minim, jadi dampaknya seperti ini. Ini aja belum sampai 1 tahun dia udah mulai bocor semua ini. Dan ini sekarang dia udah menggunakan air AC, jadi dia sekarang udah mulai tidak bocor lagi. Nah, yang di sebelah sini
Ini dia menggunakan coolant yang dimana coolant-nya dia bukan dari anjuran dari pabrikan, dia juga mulai bocor semua. Ini mungkin bisa agak geser sini untuk kameranya kalau bisa nih. Ini mulai banyak bocor. Nah ini mulai bocor lagi. Jadi memang benar-benar nggak saya anjurkan, dalam arti nggak saya rekomendasikan untuk produk yang non genuine. Kalau saya nyaranin tetap pakailah yang spare part yang genuine biar lebih aman, nyaman pengendaranya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua rekan-rekan yang menonton channel ini dan minta bantuannya di subscribe, like, komen ya. Terima kasih.